Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pembahasan adab yang insyaallah akan kita bahas sebentar lagi ini. Baik, untuk mempersingkat mukaddimah, langsung saja kita bahas hadis yang berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, kita membahas hadis yang berhubungan tentang apa? Masih ingat? Memang pembahasan kita tentang adab makanan minum sekarang. Kita pertemuan sebelumnya membahas hadis adab ketika apa? Masuk rumah. Di samping membahas adab ketika masuk rumah, kita juga membahas adab makan. Masih hadis yang berhubungan tentang anjuran atau perintah untuk membaca bismillah sebelum makan. Nah, pada kesempatan malam berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ini ya agak lumayan panjang. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayad'u yadahu wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman faja'at jariyatun ka'annaha tudfa' فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha fajaa bihadzal a'rabi liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadayhima thumma dzakara ismallahi ta'ala wa akala. Rawahu Muslim. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu,
Dia berkata, kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Dulu apabila kami menghadiri makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiri hidangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam nadha aydina hatta liyadha yadaha fit ta'am hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu yadahu. Kata Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dihadirkan makanan atau menghadiri sebuah jamuan atau makanan, kami itu tidak langsung meletakkan tangan kami. Artinya tidak langsung memulai mengambil makanan sebelum Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada makanan tersebut. Artinya, kata Hudzaifah, dulu kami bersama Nabi SAW kalau makan itu mau Rasulullah SAW dalam perihal mengambil makanan sampai Nabi yang memulai duluan. Nabi dulu yang mengambil, baru kami mengambil. Baru pun kami memulai mengambil makanan, kata Hudzaifah. Kemudian, wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu ketika pernah kami bersama Rasulullah SAW menghadiri sebuah makanan, tiba-tiba faja'at jariyatun. Tiba-tiba datang seorang budak wanita. Ada yang mengatakan datang wanita kecil, anak kecil, anak kecil, wanita yang masih kecil. Dia datang, ka'annaha tudfa, seolah-olah dia itu terdorong, seolah-olah dia itu terdorong. Yang namanya anak-anak kan, anak kecil kalau lihat makanan gimana Pak Ibu? Apalagi makanan itu yang enak, pasti berlari cepat menuju makanan. Jadi kadang-kadang dia lupa, tidak baca bismillah kan, langsung aja pengen ngambil. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa fadhahabat litad'a yadaha fit ta'am. Dia berlari langsung menuju tempat makanan, untuk mengambil makanan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Ketika Nabi melihat anak tadi bergegas ke tempat makanan itu, langsung mau ngambil makanan, diambil sama Nabi tangannya. Diambil sama Nabi tahannya. Artinya ditahan sama Nabi. Sebelum dia ngambil makanan itu ditahan sama Nabi. Kemudian selang beberapa waktu, summa jaa Arabiyun. Ini yang tadi anak perempuan Ada mengatakan budak wanita, Kemudian datang seorang Arab Badui, orang yang tinggal bagian pedalaman. Orang yang tinggal bagian pedalaman dari kalangan suku Arab yang tinggal bagian pedalaman, orang bagian pelosok, Datang seorang Arab Badui, seolah-olah dia itu juga terdorong, seolah dia terdorong, pengen cepat ngambil itu. Fa akhadha biyadihi, dia pengen cepat-cepat mau ngambil makanan tadi. Padahal di situ ada Rasulullah, ada para sahabat yang lainnya. Maka fa akhadha biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang Arab Badui tadi, orang suku pedalaman dari kalangan Arab, bergegas pengen ngambil makanan, diambil juga sama Nabi tangannya, ditahan. Ditahan sama Nabi. Nanti kita akan bacakan apa alasan Nabi kok ditahan sama dia tangannya, tidak boleh ngambil. Apa alasannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innasyaitana yastahillu at-ta'ama alla yuzkara ismullahi alaihi ta'ala." Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya setan itu selalu berusaha untuk menghalalkan, menjadikan makanan yang tidak disebut nama Allah
halal. Nah, itu setan kerjanya. Bagaimana berusaha agar makanan itu halal bagi dia, bagi setan, yaitu dengan cara supaya orang ketika mau makan tuh tidak membaca apa? Bismillah. Kalau kita makan tidak baca bismillah, maka setan ikut makan bersama kita. Kalau kita tidak baca bismillah ketika mau makan, setan ikut makan bersama kita. Maka setan itu selalu berusaha mencari celah agar makanan yang dimakan oleh anak Adam itu halal bagi dia. Tapi kalau seandainya sudah membaca bismillah, ya udah, dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan. Kalau seandainya banyak di antara kaum muslimin makan tanpa membaca bismillah, waduh. Nah, ini setannya gemuk-gemuk berarti. Ya, setannya gemuk-gemuk. Karena dia makan terus. Kita ibaratkan misalnya di suatu rumah. Dalam satu rumah itu ternyata anggota keluarganya tidak pernah makan baca bismillah. Subhanallah, berarti di rumah itu setannya gimana? Gemuk-gemuk setannya berarti. Nah, subhanallah, ya. Kita lanjutkan. Wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha. Nah, ini dia kata Rasulullah SAW, setan itu memanfaatkan anak kecil tadi. Ya, memanfaatkan anak kecil tadi agar makanan itu halal bagi dia. Agar dia bisa ikut makan. Makanya memang setan itu Bapak Ibu selalu memanfaatkan orang-orang yang lalai. Ya, selalu memanfaatkan orang-orang yang lalai untuk apa? Untuk agar dia bisa ikut makan. Nah, ini dimanfaatkan sama dia. Dia cari siapa yang lalai. Nah, melalui itulah dia nanti baru bisa apa? Baru bisa ikut makan. Yang namanya anak kecil. Anak kecil itu butuh diingatkan terus. Anak kecil kan belum sempurna pikirannya, ya, belum sempurna. Namanya anak kecil belum sempurna, kadang-kadang dia lalai. Nah, setan kadang memilih mencari kesempatan melalui anak kecil. Kemudian wa akhadtu biyadiha, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku pun mengambil tangan anak kecil tadi, seorang wanita kecil tadi, diambil sama Nabi apa? Tangannya. Kemudian fajaa bihadzal a'rabi liyastahilla bi. Kemudian selang beberapa waktu setan memanfaatkan salah seorang orang bagian suku pedalaman di Arab. Salah seorang orang yang berada di suku pedalaman yang tinggal di Arab sana. Orang bagian suku pedalaman yang belum tahu apa-apa. Yang belum terlalu paham tentang agama Islam, belum sampai mungkin kepada dia. Nah, dimanfaatkan juga sama setan. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa akhadtu biyadi, aku pun mengambil tangan dia. Kenapa Nabi SAW mengambil tangan anak kecil tadi, juga mengambil tangan salah seorang Arab Badui tadi? Tujuannya mengingatkan orang ini berdua, agar dia sebelum makan tuh baca bismillah dulu. Ya. Jadi memang sengaja ditahan sama Nabi supaya dia tidak langsung makan. Kalau tidak ditahan sama Nabi, cuma dibilang baca bismillah dulu. Nah, itu bisa jadi dia sambil makan bismillah, kan? Ini gitu. Nah, jadi Nabi punya trik sendiri, ditahan dulu agar dia tidak langsung ngambil langsung makan, ditahan, diingatkan sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima thumma dzakara ismallahi ta'ala wa akala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di atas dengannya, di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tanganku mengambil tangan kedua orang tadi, yaitu anak kecil sama salah seorang Arab Badui. Juga Rasulullah SAW dalam waktu itu mengambil tangan setan.
Ya. Jadi 3 tangan ketika itu dipegang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba pula di rumah. Ngaku-ngaku, waduh saya udah megang tangan setan, ya. Baik, kita lanjutkan. Apa maksud dari hadis ini? Kita baca penjelasannya. Wadzalika likamali ihtiramuhum linnabi sallallahu alaihi wasallam fayad'una aydiyahum fit ta'am hatta yad'a yadahu. Hadisnya panjang, ya. Kita mulai dulu, mungkin lebih baik kita baca dulu ya sekali lagi. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydina hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu yadahu. Wa dzalika likamali ihtiramihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yad'una aydiyahum fit ta'am hatta yad'a yadahu. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dulu kami bersama Rasulullah SAW, apabila kami menghadiri sebuah hidangan bersama Rasulullah SAW, maka kami tidak mendahului Rasulullah SAW dalam mengambil makanan sampai Nabi yang dulu memulai. Ya, kenapa itu dilakukan oleh para sahabat? Ternyata wadzalika likamali ihtiramihim. Yang demikian itu karena sempurnanya penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat menghormati, benar-benar sangat menghormati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Para sahabat tidak mau duluan. Padahal makanan itu sudah berada di depannya, tapi para sahabat tidak mau mengambil duluan. Para sahabat namun mengambil duluan sampai Nabi yang dulu mengambil makanan. Subhanallah, ini adalah bentuk penghormatan apa? Para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadara ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ta'aman qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pada satu hari pernah didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan. Falamma bada'u ja'at jariyah. Maka ketika para Rasulullah dan para sahabatnya mau mulai makan, ternyata datang anak kecil tadi. Seorang apa? Anak kecil wanita. Ada yang mengatakan seorang budak wanita, ya. Dia datang. Di sini dijelaskan sama Syekh di sini, yakni tiflah shaghirah, yaitu anak kecil wanita, ya, perempuan kecil. Ka'annama tudfa daf'an, seolah dia tuh ada yang mendorong dia, ya, untuk apa, langsung mengambil makanan itu, sehingga dia lupa membaca apa? Bismillah. Yakni ka'annaha tarqudu, yaitu seolah dia itu bergegas berlari langsung mengambil makanan. Fa aradat an tad'a yadaha fit ta'am, dan dia juga ingin langsung meletakkan tangannya pada makanan. Biduni antusamma, dia ini, ya, ingin langsung meletakkan tangannya pada makanan tanpa membaca bismillah. Makanya fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan tangannya. Summa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadzal a'rabiyya wa hadhihi al-jariyata jaa'a bihima syaitan li ajli an yastahilla at-ta'ama bihima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya orang Arab Badui ini dan wanita kecil ini, atau ada yang mengatakan budak wanita ini, setan memang sengaja mendatangkan orang ini berdua, ya. Setan memang sengaja mendatangkan orang yang berdua ini, tujuannya apa? Agar menjadikan makanan itu halal bagi setan, agar setan juga bisa ikut nimbrung makan sama Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Tujuannya itu, idza akala biduni tasmiyah, apabila dua orang tadi, seorang budak wanita dan seorang Arab Badui ini,
apabila dia makan tanpa baca bismillah. Wa huma qad yakunani ma'dzuraini li jahlihima. Ini kata Syekh, dua orang ini anak kecil dan salah seorang Arab Badui ini kadang-kadang bisa jadi dia itu diberi uzur karena ketidaktahuannya mereka berdua. Ya namanya anak kecil, belum balik, belum dibebankan syariat. Karena dia apa? Belum dibebankan syariat, artinya belum berdosa. Nah, kalau orang Arab Badui belum sampai kepada dia hujjah, belum ditegakkan kepada dia apa? Hujjah. Dalil-dalil belum ditegakkan kepada dia. Mungkin agama ini belum sampai kepada dia. Kebenaran belum sampai kepada dia. Berarti dia karena jahil. Ya, karena tidak tahu. Hadhihi li sighariha wa hadha a'rabiyyun, kata Nabi SAW. Adapun anak kecil, karena dia masih kecil, makanya dia mungkin dikasih uzur di situ. Karena dia masih kecil, belum dibebankan syariat. Sementara yang Arab Badui tadi, ya, karena dia orang yang tinggal di suku pedalaman, yang mungkin Islam belum sampai secara menyeluruh kepada mereka. Lakinna syaitana ata bihima min ajli annahuma idza akala biduni tasmiyatin syaraka fit ta'am. Akan tapi setan sengaja mendatangkan dua orang ini, tujuannya agar dua orang ini makan tanpa baca bismillah, ya, sehingga setan bisa ikut makan. Nah, jadi itu tujuannya, ya, itu tujuannya. Baik, kita akan bacakan beberapa faedah, ya, beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah ihtiramus sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat, Bapak Ibu, memang sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebenarnya mengajarkan kepada kita agar seorang penuntut ilmu juga menghormati siapa? Gurunya. Menghormati gurunya. Para sahabat adalah muridnya Rasulullah SAW yang pertama, yang ditarbiyah sama Rasulullah SAW. Secara tidak langsung para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada seorang guru. Nah, ini contoh dari para sahabat. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu adabi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa intizaruhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yabda bit ta'am. Penjelasan adabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hadis itu dapat kita ambil faedah bahwasanya para sahabat Nabi SAW memiliki adab yang mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya para sahabat tidak mau memulai mengambil makanan sebelum Rasulullah SAW mengambil makanan itu. Jadi para sahabat menunggu apa? Rasulullah memulai mengambil makanan, baru para sahabat apa? Mengambil makanan. Kalau Nabi belum mulai, maka para sahabat tidak mau memulai duluan. Subhanallah, ya. Kemudian faedah yang berikutnya, min adabit ta'am an yantazira as-saghiru hatta yabda al-kabir wal fadil fil akli, ya. Di antara adab makan, nah ini dia pembahasan kita. Di antara adab makan, hendaknya yang lebih kecil, ya, menunggu orang yang lebih tua dari dia atau orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan dari dia di dalam masalah makan. Kira-kira Bapak Ibu, adab yang ini ada enggak di masyarakat kita? Jelas ada, ya.
Ada. Lagi di kampung Pak ya. Tak boleh yang istilahnya tak boleh yang lebih muda duluan sebelum yang tua apa memulai kan. Nah, ternyata Islam lebih duluan ternyata. Ya. Islam lebih duluan mengajarkan ini. Cuma kita tidak tahu. Ya. Islam lebih duluan mengajarkan yang seperti ini, adab seperti ini, yaitu apa? Yang lebih kecil nunggu yang tua dulu. Nunggu yang tua dulu, atau nunggu orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu misalnya. Jadi dia harus menunggu yang lebih tua atau orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu. Nah, ini ternyata adab ini berlaku di masyarakat kita. Ternyata Islam lebih dulu mengajarkan adab yang ini. Ya, lebih dulu mengajarkan apa? Adab yang ini. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, ternyata di dalam Islam itu adab-adab ternyata lebih lengkap. Ya, lebih lengkap dalam Islam. Ya, lebih lengkap dalam ajaran Islam. Bahkan sampai adab seperti ini yang juga berlaku di masyarakat kita, Islam lebih dulu mengajarkan adab ini. Faedah yang berikutnya, asyaitanu la yatamakkanu min ta'ami ahlil iman illa idza lam yuzkarismullahi alaihi. Setan itu Bapak Ibu tidak bisa makan dari makanannya orang yang beriman. Setan dia tidak bisa makan dari makanannya orang yang beriman, kecuali idza lam yadhkurismullahi alaihi, kecuali orang yang beriman ini lupa membaca bismillah atau tidak membaca bismillah. Nah, jadi setan dia tidak bisa makan dari makanannya orang-orang beriman, kecuali kalau orang yang beriman tersebut tidak membaca bismillah ketika makan atau lupa. Ya, lupa kemudian tidak dibaca. Nah, ini dia. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya. Asyaitanu yadfa'u ba'dha ahlil ghaflah, ya, li'amalin huwa yartadiha liyatamakkana minal wusuli ila mabtaghahu wa min dzalika ma fil hadits. Setan itu Bapak Ibu selalu berusaha ya mendorong orang-orang yang lalai untuk melakukan suatu amalan yang diinginkan oleh setan. Setan itu selalu berusaha mendorong orang-orang yang lalai untuk melakukan suatu amalan yang diinginkan oleh setan. Nah, jadi memang setan selalu berusaha mencari mana orang yang lalai, agar dia bisa Agar dia bisa mewujudkan orang yang lalai tersebut, bisa mewujudkan keinginan setan tadi. Nah, ini kerjanya setan. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang lalai. Kita akan menjadi orang yang lalai. Nah, dari situlah setan masuk nanti. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk menggelincirkan kita. Makanya kita isi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi malam kita sempat bahas di Indrapura, seharusnya rutinitas kita ini Bapak Ibu diisi dengan berzikir. Ya, diisi dengan apa? Berzikir. Masuk rumah seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa. Kemudian apalagi ketika mau makan baca doa, selepas makan pun baca doa, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi juga baca doa, naik kendaraan baca doa, bercermin baca doa. Subhanallah Bapak Ibu. Kalau seandainya rutinitas kita sehari-hari kita baca zikir-zikir tersebut, maka Masya Allah, ini adalah apa? Berarti kita mengisi hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Seperti yang dijelaskan di sini, kalau kita lalai, disitulah setan masuk, ingin menggelincirkan anak Adam. Kemudian di sini katanya liyatamakkana minal wusul ila mabtaghahu. Jadi setan memanfaatkan orang-orang yang yang lalai agar setan itu bisa sampai kepada apa yang dia inginkan. Yaitu tujuan setan yaitu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Wa min dzalika ma fil hadis. Di antaranya apa yang dijelaskan di dalam hadis ini. Apa itu? Yaitu setan menjadikan anak kecil sama siapa? Salah seorang Arab Badui, untuk menjadikan makanan itu halal bagi dia, bagi setan. Nah, untuk menjadikan makanan itu halal bagi setan. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubu taghyiril munkar liman kana aliman bihi. Wajib merubah kemungkaran, wajib merubah kemungkaran bagi siapa yang berilmu tentang kemungkaran tersebut. Dia tahu itu adalah sebuah kemungkaran. Apa ini yang menunjukkan faedah yang kita bacakan ini dari hadis yang kita bacakan itu? Nabi menahan mengambil tangan anak kecil tadi, mengambil tangan salah seorang Arab Badui tadi. Itu buktinya bahwasanya Nabi SAW menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau merubah sebuah kemungkaran. Beliau merubah sebuah kemungkaran. Jadi kalau kita sebenarnya tahu itu adalah sebuah kemungkaran, maka kewajiban kita adalah merubah kemungkaran tersebut. Tapi ingat, hati-hati. Ada kaedahnya ternyata dalam ingkar dan mungkar. Kalau kita pahami secara secara teks ini, secara ini kalimat ini, faedah yang kita sebutkan tadi, wajib mengingkari kemungkaran bagi siapa yang mengetahui itu adalah kemungkaran. Hati-hati. Kadang-kadang ada masa-masanya kita untuk tidak menegakkan hujah kepada dia atau untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ada masa-masanya kita menahan dulu. Karena ini ada kaedahnya. Dan kaedah itu ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa hafal hadisnya? Kaidah mengingkari kemungkaran. Kayaknya ini termasuk sering juga hadisnya disebutkan. Kasih bocoran sedikit. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fabi lisani wa illam yastati fabi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, ini hadis ini Bapak Ibu, Masya Allah, hadis ini manfaatnya sangat luar biasa, termasuk landasan termasuk dalil bagaimana cara kita dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau kita perhatikan hadis ini, man ra'a minkum munkaran. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir biyadi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Nanti selesai kajian, nanti pulang ke rumah lihat orang di lapau lagi sedang berjudi misalnya kan, langsung tiba berjudi kalian saudara. Jangan. Maksud dengan tangan di sini, hati-hati ya. Maksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan siapa ini? Penguasa. Ini ranahnya penguasa. Yang mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangan ini adalah wewenangnya siapa? Penguasa. Ini makanya kami jelaskan, nanti khawatir ya. Kalau tidak dijelaskan ini pulang ke rumah, lihat temannya lagi ini langsung nanti pulang babak belur. Pulang nanti babak belur. Jadi yang pertama tingkatannya yang mengingkari dengan tangan itu adalah penguasa. Penguasa yang memimpin kita. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW dia adalah siapa? Pemimpin. Selain beliau adalah seorang Rasul, beliau juga pemimpin kaum muslimin. Di samping beliau adalah utusan Allah, beliau juga orang yang paling berilmu. Beliau juga pemimpin kaum muslimin.
Bagaimana kalau seandainya seorang bapak kepada anak? Boleh. Karena yang memimpin di rumah tangga dia adalah siapa? Seorang bapak. Ya, jangan berdalil pula dengan hadis tadi. Nah, yang mengingkari kemungkaran ini kan pemimpin. Jadi ketika anaknya salah, dia tidak mau ingetin anaknya. Jangan. Itu memang ranahnya, istilah itu memang kekuasaannya seorang bapak. Bapak berhak di situ, dia pemimpin di keluarganya. Jadi kalau kita mau mengingkari kemungkaran, mulailah dari keluarga kita dulu. Mulai dari keluarga kita dulu. Kalau kita seorang bapak, maka kita hendaknya mengingkari kemungkaran yang ada pada istri kita, pada anak-anak kita. Mulai dari sini dulu. Kalau kita seorang anak, nah kita mulai mengingkari kemungkaran yang ada pada adik kita misalnya. Kemudian orang tua kita pelan-pelan, sama orang tua pun pelan-pelan, tidak sembarangan kita asal ngomong-ngomong aja misalnya. Emak ini ayah kok bid'ah ke bid'ah aja kerajaan. Tidak bisa seperti itu. Ada etika kita untuk mengingatkan orang tua, ya. Untuk mengingatkan orang tua, tidak asal-asal teringat terucap, teringat ucapan, teringat diucapkan, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan dakwah salaf tidak mengajarkan arogan seperti itu, tidak. Ya. Jadi yang pertama itu adalah wewenangnya siapa? Penguasa. Fa in lam yastati fabi lisan. Kalau seandainya kita tidak bisa mengingkari kemungkaran itu dengan tangan kita, ya, artinya kita mungkin tidak punya power, kekuatan, tidak punya kekuasaan untuk mengingkarinya, maka cukup dengan lisan. Ingatkan baik-baik, nasihati dia baik-baik, dan menasihati orang jangan di khalayak ramai. Menasihati seseorang jangan di khalayak ramai. Kalau kita nasihati dia di hadapan orang yang ramai, dia tidak akan menerima. Dia tidak akan menerima karena dia merasa apa? Merasa diremehkan. Nah, ambil tangannya, nasihati baik-baik. Apalagi kalau yang kita nasihat itu adalah pemimpin, penguasa yang memimpin kita, ya, maka lebih pantas kita ketika menasihati pemimpin itu kita ambil tangannya, sembunyi-sembunyi kita nasihati dia, dan itu lebih lebih mendekatkan untuk diterima, dan itu lebih diterima. Tapi kalau kita beberkan di depan orang ramai, dia tidak akan berubah. Karena dia merasa dipermalukan. Jadi yang kedua ini dengan lisan. Kalau dengan lisan ini insya Allah bisa ini insya Allah, ya, dengan baik-baik, ya, dengan dengan cara baik-baik mengingatkan saudara kita misalnya. Tidak apa, diingatkan dengan lisan. Kemudian fa illam yastati fabi qalbi. Kalau tidak sanggup juga dengan tangan, tidak sanggup. Mengingatkan dengan lisan nanti takut nanti berujung kepada perkelahian misalnya. Ada yang cedera misalnya, yaudahlah, ingkari dengan hati. Kita ingkari dengan hati. Kita benci apa yang dia lakukan tersebut. Mengingkari dengan hati. Karena memang hadis ini masya Allah faedahnya sangat luar biasa. Bagi siapa saja yang ingin mengingkari sebuah kemungkaran, maka tolong asal-asal ingkar, asal-asal pengen merubah, tapi tidak melihat kaedah-kaedah dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Kadang-kadang saatnya kita untuk untuk mengingkarinya. Mungkin ada maslahat yang lebih besar di situ, atau ada kemudaratan yang lebih besar di situ. Ada sebuah kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau salah dengan temannya. Ketika itu beliau melewati sekelompok orang-orang Tatar. Pernah mendengar orang-orang Tatar? Pernah mendengar perang Mongol? Pernah kan? Yang rajanya siapa? Genghis Khan. Orang-orang Tatar itu Bapak Ibu sangat kejam. Dulu kaum muslimin banyak terbunuh sama orang-orang Tatar. Ratusan ribu terbunuh. Bahkan katanya pada kata sebagian ahli sejarah hampir 1 juta
yang terbunuh kaum muslimin. Ya, melalui apa? Orang-orang Tatar ini. Sangat sadis, kejam sekali orang-orang Tatar ini. Bahkan katanya dalam sebuah riwayat dikatakan orang-orang Tatar itu kalau membunuh tidak tanggung-tanggung. Kalau ada wanita yang hamil itu, wanita sedang hamil, perutnya dibelah, janinnya dikeluarkan, disembelih juga janinnya. Kejamnya itu orang-orang Tatar. Itu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perangilah orang yang datar apa wajahnya, kata. Ya, yang pesek hidungnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangan tersinggung pula ya. Ini maksudnya memang kriteria orang-orang Tatar itu seperti itu. Ya, yang datar, kata. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika itu memang orang-orang Tatar seperti itu kriteria dia. Diperintahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika itu. Nah, singkat cerita, pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama sahabatnya melewati sekelompok orang-orang Tatar yang lagi mabuk-mabuk. Ya, melewati sekelompok orang-orang Tatar yang sedang mabuk-mabuk. Ya, namanya orang tidak tahu agama, kehidupannya adalah kehidupan seperti hewan kan? Tidak ada dibimbing dengan wahyu, hidupnya sama seperti kayak binatang, senang-senang, tidak ada aturan. Nah, jadi ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan temannya melewati sekelompok orang-orang Tatar yang sedang bersenang-senang mabuk-mabuk. Sahabat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kepada beliau, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak mengingkari ini? Ini kan sebuah kemungkaran." Iya enggak Bapak Ibu? Minum khamar itu sebuah kemungkaran enggak? Hah? Mabuk itu sebuah kemungkaran enggak? Iya jelas sepakat kita. Minuman yang memabukkan itu adalah sebuah apa? Kemungkaran. Nah, ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan keilmuan yang beliau miliki, dengan faqihnya beliau, cerdasnya beliau, tentunya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menimbang mana maslahat dan mafsadat. Sebenarnya beliau bisa saja. Lah orang mabuk tinggal dihajar kan bisa. Ya, bisa diingatkan. Tapi beliau tidak seperti itu. Ada pertimbangan yang lain. Apa kata beliau? Kalau saya ingkari orang-orang Tatar yang lagi mabuk-mabuk ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia akan memperkosa wanita-wanita muslimah. Mana yang lebih besar mudaratnya? Hah? Mana yang lebih besar? Dia mabuk-mabuk atau wanita-wanita muslimah diperkosa sama dia? Mana yang lebih besar mudaratnya? Lebih besar mudaratnya memperkosa wanita muslimah. Ya, lebih besar mudaratnya memperkosa wanita muslimah. Mendingan dia mabuk-mabuk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, daripada kerjaan dia memperkosa wanita-wanita muslimah. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana faqihnya beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya seorang yang ingin mengingkari kemungkaran, terkadang dia harus tahu juga kapan keadaan-keadaan itu, ya. Dia harus mengingkari, kapan dia harus menahan. Tidak asal-asalan saja. Kalau asal-asalan bisa fatal. Bisa apa? Fatal. Itu yang dicontohkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dalam masalah ingkar dan mungkar, ya, memang pembahasannya kalau dibahas itu khusus pembahasannya. Panjang juga, bahkan ada kitab khusus juga yang membahas tentang ingkar dan mungkar. Cuman di dalam hadis Nabi ini yang jelas mengajarkan kepada kita wajib, ya, bagi siapa saja untuk mengingkari kemungkaran, ya, bagi yang dia mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran, tentunya dia juga apa? Paham tentang sikon dan keadaan. Harus paham dia. Faedah yang terakhir, anna syaitanu ya'kulu haqiqatan wa yashrabu haqiqatan wa lahu yadan yastakhdimuha fi hajatihi. Kata di sini dijelaskan, ya, bahwasanya setan itu dia benar-benar makan, ya, wa yashrabu haqiqatan, dan juga benar-benar minum. Sebagaimana mungkin manusia makan, dia juga makan. Sebagaimana manusia minum, dia juga minum. Walahu yadan, dan setan itu memiliki dua tangan. Sebagaimana manusia memiliki dua tangan, setan juga memiliki dua
Dua tangan yang dia pergunakan kedua tangannya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, untuk memenuhi apa? Kebutuhannya. Masih ada sebenarnya satu faedah lagi nih yang terakhir. Bisa ini? Satu lagi ya. Ta'aqqudut tasmiyah indal akli. Wa sahih anna tasmiyah indal akli wajibah. Ya, faedah yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya. Bahwasanya membaca bismillah ketika makan itu sunnah muakkadah. Ini bagi pendapat ya. Ya, ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membaca bismillah ketika makan itu adalah sunnah muakkadah. Akan tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin was-sahih anna tasmiyah indal akli wajibah. Yang benar bahwasanya membaca bismillah ketika makan hukumnya wajib. Berarti kalau kita tinggalkan tidak baca bismillah sebelum makan, maka kita berdosa. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada salah dan keliru itu datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Berhubung karena waktu sudah masuk, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.